bercanda terus. Mataram bisa menguasai seluruh Jawa, tapi tidak Banten. Oh ya nanti lihat. Di tempur Jember saya bilang Mataram menguasai seluruh Jawa kecuali Banten karena kasihan. Coba full power. Itu memang ada sejarah saya baca di sejarah versi Mataram. Jadi ketika berkeinginan Sultan Mataram itu untuk menyerang Banten, malamnya mimpinya itu dia melentung kayak bisul. Pagi itu memang gatel. Jadi malamnya mimpi bisulan, paginya itu memang gatel. Terus mengurungkan niat kembali untuk menyerang Banten. Terus sudah azam kuat, latihan militer di alun-alun. Latihan meriam. Ketika ngadepnya ke arah timur, itu meriam meledak. Nah, ketika ke arah barat, itu meledaknya yang bukan meledak sana, yang meledak adalah meriamnya. Itu beberapa kali dan bisa dibaca di Historia, di web Historia. Saya bacanya di situ. Itu versi Mataram. Dan Banten nggak tahu itu apa yang terjadi di Mataram waktu itu. Tapi Mataram memberi kesaksian bahwa kalau nyerang Banten itu begitu. Makanya kan saya bilang tesis Kiai Imad sampai kiamat nggak bisa dibantah. Sebelum ada yang bantah kan, sekarang bantahnya nggak mutu kan. Karena itu mungkin. Masya Allah. Yang bersaksi kan harus orang Mataram. Orang Banten nggak tahu kalau dirinya sekti. Kita itu nasihati, jangan serakah-serakah. Sisakan dikit lah. Itu mau diambil. Biasanya saksi itu kan lebih tahu daripada yang disaksikan. Oh iya bener nih. Biar lega ini. Mataram batal menyerang Banten. Coba bacain supaya kedenger nih. Putra Mataram. Dari HP1 loh ini. Silakan yang keras. Tidak apa-apa, ini kan sejarah asli. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kekalahan Cirebon, Raja Mataram Sunan Amangkurat I merencanakan sebuah ekspedisi ke Banten. Waktunya ditetapkan pertengahan tahun 1652. Pamannya, Pangeran Purbaya, ditunjuk sebagai pemimpin penyerangan. Tiba-tiba, para pemuka agama memberitahu bahwa ayahnya, Sultan Agung, pada waktu akhir hayatnya telah berpesan agar senjata Mataram pertama-tama harus diarahkan ke timur, kemudian ke barat. Kalau tidak, Mataram tidak akan memperoleh berkah. Berarti pertama-tama Belambangan, jadi tafsirannya gitu ya, atau Banyuwangi harus direbut dari orang-orang Bali yang kafir ya di sini ya, sebelum dapat menyerang kaum seagama di Banten. Ini ditulis oleh H.J. de Graaf dalam Disintegrasi Mataram di bawah Mangkurat I. Sunan Amangkurat I tak menghiraukan pesan itu. Dia malah memerintahkan para pembuat senapan dan meriam untuk membuat 800 senapan dan banyak meriam kecil dalam 1 triwulan. Setelah selesai, dia meminta meriam-meriam itu dicoba di lapangan alun-alun. Sunan juga menyuruh mencoba meriam Belanda diisi peluru yang 2 kali lipat lebih besar daripada peluru untuk meriam Jawa. Dia heran, meriam Belanda itu hanya sedikit melompat ke belakang. Jadi gitu, truk dia gitu. Lah, durhaka sama bapaknya. Nanti dulu terus. Dia kemudian bertanya, apakah meriam Jawa juga bisa diisi peluru yang sama beratnya? Pembuat meriam itu mengisi meriam buatannya dengan peluru 2 kali lebih berat, kemudian ditembakkan. Meriam Jawa tak sekuat meriam Belanda. Meriam itu meledak dan hancur berantakan berkeping-keping. Keping terbesar jatuh di depan Sunan. Nah, Sunan luar biasa terkejut. Dia memerintahkan pembuat meriam itu ditangkap. Kurang ajar. Raja dibuat kaget. Lapangan dan pintu gerbangnya ditutup semen. Berita yang dilaporkan Richelieu van Guns, utusan Gubernur Jenderal VOC ke Mataram itu, dibenarkan babat sangkala bahwa pada tahun 1651 sebuah meriam meledak di Paseban atau alun-alun. Tidak lama sudah itu pintu gerbang dipindahkan.
Ini merujuk kepada meledaknya meriam Jawa dan disemennya pintu gerbang ke lapangan besar. Mengapa Sunan memerintahkan mempersiapkan meriam? Menurut sejarawan Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 sampai 1680 jilid kedua, seperti halnya gajah, meriam menjadi simbol kekuatan supernatural para raja yang sanggup menggertak dan menaklukkan musuh-musuh domestik yang tidak memilikinya. Setelah lama tidak digunakan secara militer, meriam-meriam dijadikan sumber magis dan benda-benda keramat dari zaman kejayaan. Di Asia, lanjut Reid, senjata-senjata raksasa itu nampaknya tidak banyak membunuh musuh dalam pertempuran dan tidak mudah dipindah-pindahkan dalam perang seperti halnya di Eropa. Para penguasa menggunakannya dengan efektif untuk menakut-nakuti warganya. Paling tidak di Aceh dan Mataram, dua di antara kerajaan Mesiu terbesar, meriam-meriam raksasa digunakan untuk mengumumkan perhelatan umum, menggantikan gong dan drum yang digunakan sebelumnya. Di Aceh, bulan puasa diawali dan diakhiri dengan suara dentuman keras dari meriam. Meriam yang paling besar dan paling keramat di Mataram, sapu jagat. Selain untuk mengumpulkan penduduk, juga digunakan untuk menunjukkan kemarahan sultan bila ingin mengusir para bangsawan kerajaannya dan untuk perkabungan istana. Sapu jagat dibuat tahun 1625 pada masa Sultan Agung berada di puncak kekuasaannya. Menurut Reid, pengganti Sultan Agung yang lemah, Amangkurat I, mencoba melakukan hal yang sama pada tahun 1652. Tetapi ketika dia menyuruh pembuat senjatanya mengisi mesiu pada meriam besar kebanggaannya, meriam itu meledak berkeping-keping. Salah satu keping hampir saja melukai Sunan. Sunan ketakutan dan menganggapnya sebagai pertanda buruk. Dia pun memerintahkan menangkap pembuat meriam itu, mengutuk alun-alun yang besar dan indah, dan menembok gerbangnya secara permanen sehingga menimbulkan kekacauan di keraton. Pada malam harinya, nah ini, dia bermimpi menakutkan dan dalam beberapa hari seluruh badannya membengkak. Menurut The Graph, badan Sunan penuh bisul bernanah. Inilah yang mematahkan kemauannya yang keras. Dia kemudian menjadi religius dan meminta para pemuka agama untuk mendoakannya. Bahkan beliau bersumpah akan melancarkan perang ke timur dan berjanji akan membina hubungan baik dengan Banten. Assalamualaikum. Ada bernanah. Seandainya pasti sama ayahnya sudah tunduk. Ini pelajaran. Kita harus sebentar. Para pemuka agama bersedia berdoa dan menyembuhkannya. Alhamdulillah. Sejak itu hubungan antara Banten dan Mataram bertambah baik, tetapi tidak ada berita akan dilancarkan ekspedisi terhadap Blambangan. Jadi akhirnya Blambangan juga nggak jadi gitu. Ya demikian. Selesai. Jadi itu sejarah yang asli Belanda. Allah. Nyuwun sewu. Enggak apa-apa. Dan kenapa sekarang Pak Jokowi di periode kedua lebih tentrem terasa? Karena sudah bersanding Mataram sama Banten. Gitu. Waktu sama Makassar goyang. Kayaknya jadi pernikahan ini. Ketika ke timur saya ke barat. Yang kasihan yang 4 tidak ada jatahnya. Nah itu jadi sejarawan pun mencatat hal-hal yang supranatural yang betul-betul terjadi. Karena itu real. Kalau sejarawan Belanda itu sangat selektif di dalam menulis sejarah. Hal-hal yang mitos itu tidak masuk. Tapi walaupun ini berkaitan dengan hal-hal yang supranatural, kalau itu real dicatat Belanda. Maka kita dalam sejarah kadang-kadang merujuk pada tulisan Belanda. Karena Belanda itu musuh. Dalam mencatat jumlah pasukan itu sangat presisi. Berapa ini pasukan dari Kerajaan Banten ketika melawan VOC? Itu presisi karena itu kan berkaitan dengan strategi mereka dalam bagaimana menanganinya. Laporan perang juga soalnya. Ada berita-berita apa sejarah rakyat sekian puluh ribu gitu, 70.000, padahal di dalam catatan Belanda 7.000. Lah kita siapa yang dipegang? Catatan Belanda.
Kenapa? Nggak mungkin Belanda salah mencatat musuh jumlahnya, karena itu berkaitan dengan bagaimana pertahanan dia ke depan dalam menghadapinya. Nah, jangan juga kita belum apa-apa, itu tulisan kafir orang Belanda penjajah, nggak boleh. Sejarah lihat itu konteksnya dulu. Iya, lihat konteksnya. Kalau bab nasab mereka ngawur. Kalau bab nasab jangan. Karena apa? Ketika ada seorang yang menjadi utusan dari sebuah kerajaan berdua misalnya, ini seorang pejabat tinggi, dia datang bersama ponakannya, itu dia bisa saja mencatat adiknya. Maka ketika bab nasab kita jangan berpatokan pada data Belanda, karena hubungan kekerabatan tidak penting bagi Belanda. Yang penting adalah orangnya yang datang itu 2 orang, yang satu adalah pejabat tingginya, yang satu adiknya, padahal itu adalah ponakannya. Nah, itu dalam membaca sejarah Belanda. Tapi dalam jumlah pasukan, berapa orang yang akan berperang, itu presisi mereka dalam mencatat, itu nggak mungkin salah. Kadang-kadang diperbesarkan cerita rakyat, 70.000, 700.000 orang, padahal hanya 7.000. Bahkan perang besar Belanda dan Banten 651 itu orang Belandanya hanya 120 orang. Yang banyak adalah budak-budak yang dibawa dari Nusantara untuk menghadapi orang Nusantara sendiri. Ketika orang Nusantara ini udah habis, 120 orang ini kabur duluan. Jadi orang-orang Eropa nggak pernah mati, jarang sekali orang Eropa mati. Hanya pada saat peristiwa Geger Cilegon itu ada 2 orang Belanda yang mati karena dia lagi ada di rumah, nggak bisa lari itu. Yang lainnya yang meninggal itu adalah pejabat-pejabat lokal dalam peristiwa Geger Cilegon. Jadi betul-betul kita itu zaman dulu penjajahan itu, apabila tidak ada yang menggelorakan bahwa kita sedang dijajah, itu akan terus kita berada dalam penjajahan. Karena kesadaran kita dijajah itulah yang akan membuat kita bisa bangkit untuk mencapai kemerdekaan. Ketika kesadaran itu belum tumbuh, apalagi orang-orang yang tidak ada kaitan dengan hal-hal politik, lah saya mau begini-begini aja, mau siapa yang berkuasa juga saya mau begini aja. Lah perasaan seperti itu yang membuat kita ini lama dijajah. Maka perasaan bahwa kita sedang dijajah itu bisa datang ke satu orang dan resonansinya harus ditransfer dan di-bluetooth kepada masyarakat lainnya. Seperti hari ini, hanya Gus Fuad yang merasakan, ditransfer ke Banten, kemudian ke yang lainnya. Baru orang merasa, oh betul kita ini sedang dijajah. Baru kalau sudah ada perasaan seperti itu, kita bisa melawan. Kalau tidak ada perasaan itu, karena perbudakan itu mampu menyihir kita untuk selalu berada di dalam posisinya itu, tanpa mau memberontak. Ketika kita sudah sadar, oh iya, baru kita bergerak. Dan ternyata Indonesia untuk mencapai kemerdekaan butuh 350 tahun plus 3,5 tahun. Baru kesadaran itu menyeluruh semesta. Sebelum itu, yaitu ada yang diuntungkan. Ini yang mematahkan perjuangan yang lainnya. Adu domba ini. Ini baru sadar, kamu begini. Akhirnya. Nah sekarang pun banyak yang mencoba untuk menggagalkan kesadaran masyarakat itu. Dan itu dari dulu polanya sama seperti itu. Masalahnya pejuang yang telah sadar itu apa mau terus apa mau diem. Kalau mau terus, insya Allah akan berhasil. Kalau diem, ya udah kita nunggu momentum lagi, mungkin 200 tahun lagi datang. Ya. Ini ngomong terlalu serius malam-malamnya. Tapi saya mau menggarisbawahi tadi. Iya. Baru malam ini saya memaknainya berbeda. Jadi ternyata Amangkurat I ada gunanya juga. Ada. Artinya begini loh.